Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji kitab tafsir Jalalain. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihil kiram. Al-Fatihah. Wa summa ila arwah Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahali wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid darain wa liwalidayhima wa limasyayikhihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina an'amta 'alaihim. Sampai ayat pinten? (214) 13 kanan nasu umatan wahidatan. (200 pinten? 13 11 apa 13? 13. Oh, 213. Kanan nasu niku. 214. Nah, catatan kula 214. Sing yang wingi kan jenengan mboten hadir toh. Nggih, saderenge ngaos kula badhe matur jenengan, rencana kula dinten Sabtu tanggal 18 kan ngekholi ibu, abah, mbah-mbah. Ya, cuman acarane niku mulai Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Kamis, Jumat, sajane Rebo, ya sajane Rabu. Lah Rebo kula mengadakan tasyakuran ulang tahun perusahaan yang kedua-dua. Ya.
Cuman karena wingi niku acaranya bersamaan hari santri saja nih, hari lahirnya perusahaan kula bersamaan dengan hari santri 22 tanggal 22, akhirnya tertunda. Nggih pokoknya begini kan, yang tujuannya tasyakuran dan ngekholi bagi jenengan yang punya waktu monggo mau ikut napa khotmil Quran. Khotmil Quran dimulai hari Kamis niku nggih bakda isya sampai biasanya jam 09.00, terus ditutup mungkin lanjut malih kados biasanya bakda subuh. Nah jenengan wingi dikirimi ten grup kengen milih waktu yang longgar jenengan dinten napa ngoten. Nah mangke Sabtu Jumat dalu bagi jamaah yang mau ikut kalau tutup napa khotmil Qur'ane kalih sholawat dan sholawat dalail. Kemudian dan gini sholawat ada kunci dalailnya baru kula bacakan ten jenengan yang pernah ijazah dalail. Jadi kalau jenengan betul-betul sibuk tidak sempat membaca dalail, hanya membaca beberapa bait yang ada di dalail sama dengan membaca wiritan semua wirid yang pernah jenengan puasai. Okay. Ayo kalau ijazah nih, is pokoknya saat ini ijazah sopo sing memang bejo dikirim Gusti Allah nggih monggo. Riyen tak umumno sampai bla 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 saat ini mboten mulai bla bla. Ngoten nggih. Kalau kurang jelas nggih saged lah menghubungi kula tah Bu Ani. Pada waktu Jumat jenengan beto kitab Dalailul Khairat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala, dan diturunkan ayat ini. Fi jahdin, mengenai jahdin kepayahan, okay. Asoba, kesulitan. Al muslimina, orang-orang Islam. Ataukah bal, apakah akhasibtum, apakah kamu mengira antadkhulu, bahwa kamu akan masuk al jannata, surga, walamma, padahal lam ya'tikum, lam ya'tikum, belum datang, kum, kepadamu,
Masalu seperti perumpamaan, Shibhu seperti, ma barang-barang, ata yang datang, alladzina kepada orang-orang, kholau terdahulu, min qablikum sebelum kamu, minal mu'minina di antara orang-orang beriman, minal mihani berupa al-mihani macam-macam cobaan, fatasobiru lalu kamu bersabar, kama sebagaimana sobaru mereka bersabar, masadhum mereka ditimpa oleh jumlatun, kalimat ini menjadi jumlah mustahnifatun perkataan sebelumnya, mubayyinatun yang dijelaskan, ma kalimat, qablaha sebelumnya, al-ba'sa'u malapetaka, syiddatul faqri syiddatu yang memuncak, apa al-faqri kemiskinan, jadi kemiskinan yang memuncak, wadh-dharra'u dan kesengsaraan, al-maradu penyakit, wazulzilu dan mereka diguncang, us'iju dikejutkan,
bi anwa'il bala'i, bi anwa'i oleh bermacam-macam al bala'i petaka, hatta hingga yaqula berkatalah bin nasbi dibaca nasab, war raf'i dan rafa, ai artinya qala telah bersabda siapa Rasul walladzina dan orang-orang amanu yang beriman ma'ahu bersamanya istibtoan yang menganggap terlambat datangnya lin nasri pertolongan litanahi disebabkan memuncaknya asyiddatu kesengsaraan alaihim mereka mata bilakah ya'ti datangnya nasrullahi pertolongan Allah alladzi yang wu'idnahu telah dijanjikan kepada kami faujibu lalu mereka mendapat jawaban min qablillahi dari Allah ala ingatlah inna bahwa nasrullahi pertolongan Allah qaribun itu sangat dekat
idyanuhu kedatangannya. Saya jelaskan di ayat ini, ayat 214 ini asbabun nuzul ayat 214, sebab-sebab turunnya. Jadi ayat ini turun dalam perang Khandaq ketika kaum muslimin mengalami kesusahan, keletihan, panas, dingin, kehidupan yang sulit, dan berbagai macam penderitaan. Ketika Rasulullah SAW masuk kota Madinah dan para sahabatnya merasa sangat bersusah hati, karena apa? Mereka meninggalkan harta benda mereka di Makkah, tidak ada yang membawa sama sekali, semua ditinggalkan. Harta yang banyak sebanyak itu, harta, rumah dan sebagainya ditinggal begitu saja, akhirnya dikuasai oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik di sana. Mereka akan gelisah, waduh itu harta banyak, nanti jangan-jangan sebagai bekalnya orang-orang kafir untuk kembali memusuhi Nabi, sehingga mereka ini bergelisah hatinya. Kemudian sebagian dari mereka berangkat ke Madinah tidak bawa apa-apa karena nggak punya apa-apa selama di Mekah. Yang konglomerat hartanya disuruh meninggalkan. Nah, yang orang miskin-miskin santai saja karena nggak punya beban yang ditinggalkan. Nah, orang-orang yang miskin itu mengatakan tenang saja, nanti kita dapat jatah kapling di surga. Sehingga Allah menurunkan ayat ini, kamu saja belum pernah dicoba seperti umat terdahulu, kenapa kamu menganggap kamu akan mendapatkan surga? Makanya turun ayat am hasibtum ila akhir ini, ya. Nah, karena apa? Orang-orang muslim di waktu itu ketika meninggalkan Mekah menuju Madinah untuk hijrah, mereka diuji oleh Allah dengan keridhaan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Rasulnya mengatakan tinggalkan semua harta bendamu, jangan ada satupun yang dibawa, rumahnya ditinggal, semua ditinggal, hartanya ditinggal, ya, hanya dibawa dirinya dan keluarganya. Nah, pada waktu itu Rasulullah sedang dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Nah, dimusuhi oleh orang Yahudi, sikap permusuhan orang Yahudi yang luar biasa. Bahkan orang-orang Yahudi dan pembesar-pembesar di Makkah pada waktu itu memboikot Nabi dan keluarganya. Kalau sekarang kan yang diboikot produknya Israel, tapi yang lain-lain nggak diboikot untuk ngaji YouTube. Harusnya mereka ninggalkan YouTube, Facebook kalau mau boikot. Nabi memberikan contoh, ditinggalkan semuanya. Nabi diboikot oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya semuanya ditinggalkan oleh Nabi. Mereka yang ada keterkaitan dengan orang-orang Yahudi gelisah. Wah, gimana ini, orang Yahudi punya hutang kepadaku sekian, ini sekian. Mereka takut bahwa nanti harta yang begitu banyak ditinggal di Makkah, dikuasai orang Yahudi, kemudian orang Yahudi kembali menyerang Kanjeng Nabi. Tapi Allah menegaskan jangan khawatir, Nah, sehingga ini dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir atau mufassir. Allah ini telah menjelaskan kepada kita bahwa para nabi terdahulu dan umatnya diuji oleh Allah dengan sesuatu yang luar biasa berat, dengan berbagai macam ujiannya. Kalau umatnya Kanjeng Nabi yang sekarang kan nggak diuji sama sekali, sepenak pokoknya, kalau hari ini enak sekali. Nah, orang belum diuji saja sudah membayangkan, menghayal nanti dapat surga. Allah melarang.
Kono aja menghayal oleh surga, wong wirung lapor-lapor, wong tahu tak uji kok sudah membayangkan dapat surga. Nah, sebenarnya dari sisi yang lain Allah menjelaskan tentang kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin di waktu itu, para pemimpin di waktu itu. Tapi penjelasan Allah ini juga berlaku sampai hari ini. Pemimpin itu dari dulu begini ngomongnya, nanti kalau saya terpilih jadi pemimpin, janda-janda tua akan saya santuni, wanita-wanita hamil akan saya gratiskan kalau melahirkan, nanti bayi-bayi yang lahir akan saya ditanggung oleh negara. Nah, ternyata setelah jadi dituntut oleh rakyatnya di masa itu, mereka mengatakan, loh itu kan bahasa promo, bahasa kampanye. Itu sebenarnya di dalam kata-kata saya ada kata-kata saya berusaha menyantuni. Itu, nanti jangan lihat ini kan musim-musimnya. Jadi di musim ini nanti kalau ada orang yang mengatakan kalau saya terpilih, kalau sekarang kan presiden nih, kalau saya terpilih jadi presiden, ibu-ibu yang hamil akan saya beri susu untuk anak-anaknya, sekolah gratis, balita dapat jatah susu setiap minggu 10 dus. Nah, fakir miskin akan dapat jatah 50 kg beras. Itu di dalam kata-kata itu ternyata dari dulu itu begini. Pemimpin-pemimpin itu kalau sudah jadi, dulu waktu saya kampanye sebenarnya kata-kata saya itu saya berusaha akan menyantuni janda-janda miskin, fakir miskin, anak yatim. Ingat ini kata-katanya ada saya berusaha. Akhirnya disindir oleh Allah dengan ayat ini. Mereka itu sebenarnya ngomong seperti itu di dalam mulutnya mereka ketika kampanye itu adalah saya berusaha. Ingat dengan kalau sekarang lagi janji manis, nanti kalau menelan janji manis bisa kena penyakit gula jenengan. Ya, jadi ingat kalau orang mencalonkan diri jadi pemimpin, sejak zaman Nabi itu kalau dia menjanjikan apapun ternyata di dalamnya ada kalimat saya berusaha. Loh kok dulu gak ngomong saya berusaha? Loh kalau ngomong begitu kan berarti saya nggak kampanye. Ya, jadi umat harus cerdas. Kata-katanya ini sudah disindir oleh Allah. Ternyata di dalam kata-kata mereka ada kalimat yang menjelaskan tadi, adalah saya berusaha. Nanti ternyata nggak berhasil loh. Saya dulu kan menjanjikan saya akan berusaha mensejahterakan rakyat. Saya berjanji akan mensejahterakan rakyat. BBM Pertalite akan saya turunkan jadi Rp2.000 per liter. Ketika ditagih janji, lo dulu kan saya masih berusaha akan menurunkan. Kita harus paham kata-kata kampanye dengan kata-kata yang sebenarnya diucapkan oleh orang yang jujur. Nah, makanya di sini Allah menjelaskan itu. Ini Nabi baru hijrah saja, belum hijrah Allah sudah menjelaskan itu. Mulutnya mereka pemimpin-pemimpin orang-orang kafir Quraisy Yahudi di zaman itu, mereka kalau kampanye menarik sekali, sampai sama dengan sekarang kalau kampanye pasti menarik. Jadi itu menurut Allah sebenarnya adalah bagian dari kejahatan. Janji-janji manis itu sebenarnya adalah bagian dari kejahatan.
ketika ada datang kebenaran, manusia dari zaman dulu sampai sekarang, kalau yang datang itu kebenaran selalu diperselisihkan. Tapi kalau yang datang keburukan, tidak pernah ada orang yang menselisihkan. Para nabi dan rasul datang di tengah-tengah umat diperselisihkan, semua diperselisihkan. Tapi kalau ada yang datang berupa keburukan, tidak pernah diperselisihkan. Yang berikutnya, di waktu itu ulama-ulama Yahudi dalam mentafsirkan Alkitab mereka itu semaunya sendiri, nafsirno saenake, ya. Nah, Allah menjelaskan gambaran-gambaran buruk pada ulama-ulama Alkitabnya orang-orang Yahudi, sehingga ulama itu mengatakan begini, wis pokoknya kue melo aku selamat, ya, pokoknya melo aku selamat. Kata-kata yang pertama dibangun oleh para rabi, ya. Kalau Islam ulama, kalau Yahudi namanya rabbi. Tulisan Arabnya robi. Dari bahasa Ibrani ya jadi rabi. Pokoknya apapun yang terjadi nderek para robi, para rabi. Ya, akhirnya umat itu terjerumus. Saya kadang-kadang mikir, biyen niku ya wis ana sajane kata-kata pokoknya nderek titik-titik iku wis ana. Dengan berjalannya waktu, ulama makin kesini kualitasnya nggak seperti ulama terdahulu. Bah ulama itu mang apik elek pokoknya nderek ulama. Ya saya kadang-kadang mikir, dulu pernah terjebak orang-orang Yahudi dengan kata-kata pokoknya nderek poro rabi. Nah, ya mudah-mudahan tidak terjebak lah anak cucu kita dengan kata-kata seperti itu. Jadi akhirnya orang Yahudi di masa itu, para ulamanya Yahudi itu membuat satu sistem, walaupun di Alkitabnya melarang, tapi kalau para rabinya berkumpul itu membolehkan, ya boleh, walaupun itu Allah melarang, gak apa-apa. Jadi mereka lebih taat kepada para rabinya daripada kepada Allah. Jadi kitab Taurat itu tidak dianggap sebagai kitab suci, dianggap novel, sehingga kata-kata ulamanya lebih dipercaya daripada kata kitab sucinya. Mereka membuat slogan pokoknya nderek ulama. Ya ulama waktu itu kan ya ulama Yahudi. Nah, kemudian pada waktu itu orang-orang yang belum memeluk agama Islam, termasuk orang Nasrani, Yahudi, dan orang-orang kafir Quraisy dan sebagainya, menganggap ajaran agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu hanya urusan ibadah saja. Gak ono sing membahas bisnis, gak ono sing membahas duniawi, gak ono kepangkatan, gak ada kekayaan, gak ada. Mereka mengatakan seperti itu sehingga mereka tidak tertarik. Tapi ternyata setelah ada yang masuk ke Islam, ternyata Islam itu komplit. Ya, akhirnya mereka tahu bahwa Islam komplit, berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Tapi yang sudah slogannya nderek rabi, ya nggak mau, karena rabinya menolak. Dari ayat ini ada yang namanya fikih kehidupan, ya. Bukan cuma fathul mu'in minhajut talibin fathul qorib, enggak. Jadi ini ada fikih kehidupan, nah, yang bisa kita ambil pelajaran.
bahwa kebutuhan akan kitab samawi yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu menjadi kebutuhan umat manusia. Kenapa? Biasanya manusia itu setelah berpikirnya notok jeduk itu terus menemui jalan buntu, terus takok sopo, ulama ya buntu, semuanya buntu, maka larinya harus membuka kitab suci. Nah, di sini Allah mengisyaratkan sehebat apapun kamu tetap membutuhkan kitab suci. Pada waktu itu yang digunakan, metode yang digunakan oleh ulamanya orang-orang Yahudi adalah insting, insting dan pemikiran. Wis gak masuk akal, instingnya begini. Akhirnya Allah memberikan jawaban dengan ayat ini, insting dan pikiran saja tidak cukup untuk memecahkan problematika kehidupan manusia. Oke, kita lanjutkan dulu ke ayat berikutnya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Ya, masa-masa susah sudah terlampaui, ini ada masa-masa baru. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, dalam kurung Muhammad. Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madza, tentang apa, yunfikuna, yang dinafkahkan, yakni alladzi yunfikuna, yang mereka nafkahkan, alladzi, yang yunfikunahu, mereka nafkahkan, wasailu, dan yang bertanya, Amru binul Jamuh, yaitu atau adalah Amr bin Jamuh. Wakana, dia seorang syaikhon, orang tua, zamalin, yang hartawan, fasa'ala, dia bertanya, an-nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yunfiku, tentang nafkah, walaman, dan kepada siapa, yunfiku, dinafkahkan, kul, katakan, lahum, kepada mereka,
apa saja anfaqtum yang engkau nafkahkan min khairin dari kebaikan bayanun merupakan penjelas lima pada lafadz ma syamilun mencakup apa yang dinafkahkan lil qalili karena sedikit wal kasiri dan banyak wa fihi dan dalam pertanyaan bayanul munfaqi bayanu sebagai penjelas al-munfaqi sesuatu yang dinafkahkan alladzi huwa alladzi yang huwa diberi nafkah akhadu seseorang syuko dibagi dua as-su'ala menjadi pertanyaan wa ajaba dan jawaban terhadap wa ajaba dan jawaban anil masrofi terhadap siapa yang akan menerima nafkah alladzi huwa alladzi yang huwa akan diberi asyiku dibagi dua al-akhori yang akhir biqaulihi berdasarkan firman Allah falil walidaini kepada bapak ibu wal aqrabina dan kaum kerabat wal yatama dan anak-anak yatim wal masakina dan orang-orang miskin wabni sabila dan ibnu sabil ai maksudnya mereka tersebut ula yang lebih utama bihi diberi nafkah wama dan apa saja
taf'alu yang kamu perbuat, min khairin dari kebaikan, infaqin mengeluarkan nafkah, au wairihi atau lainnya, fa innallaha maka sesungguhnya Allah bihi itu alimun mengetahui, famjazin maka dia akan membalas, alaihi famjazin alaihi maka dia akan membalasnya. Oke, saya jelaskan dulu ini asbabun nuzulnya ayat 215. Nah, setelah para sahabat mengalami kesusahan yang luar biasa, bahkan uang sepeser pun tidak punya, kena panas sambat, kudanan sambat, kademen sambat. Ini ciri-ciri sejak zaman Nabi sampai sekarang, kalau nggak punya uang gampang sambat. Ate tuku cilok gak duwe duit sambat, teh ngopi gak duwe duit sambat. Nah, ini sejak zaman Nabi. Kemudian beberapa waktu berada di Madinah, Allah memberikan anugerah yang luar biasa, kehidupannya berkembang pesat. Harta-harta yang ditinggalkan diganti oleh Allah dengan harta yang sangat luar biasa. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, saya mau bertanya tentang infak, sedekah, ini bagaimana? Kemana seharusnya kami mensedekahkan harta ini? Kemudian turunlah ayat di situ yang harus kita sedekahi. Yang pertama adalah kedua orang tua, kemudian kerabat yang dekat, kerabat dekat. Makanya kalau jadi amil zakat nggak usah dibawa jauh-jauh ke tempat lain, dicari dulu di tempat yang dekat itu masih ada nggak yang tidak kebagian, baru tempat lain. Dulu waktu saya di kota itu sering wembage nang Nganjuk, padahal tonggone jake sing kelaparan. Jadi jangan mendulukan orang yang jauh, jadi yang di sekitarnya dulu. Ketika semua sudah sejahtera, barulah boleh dibagi ke tempat lain. Jadi akhirnya para sahabat banyak yang tanya, apa yang mesti harus kami infakkan ya Rasul? Ya, infak itu dari harta. Nah, dari infak ini tafsirnya ayat memberikan infak kepada bapak, ibu dan anak-anak karena mereka adalah kerabat dekat. Di anak ya anaknya disangoni ora sangoni belas. Bapaknya duwe gebokan, anaknya sekolah gak disangoni, gak oleh. Itu disuruh menginfakkan pada anaknya dulu. Oh, duwe anak sing wis keluarga ternyata ekonomine masih morat-marit sengkek, diinfaki dulu, disedekahi dulu sampai dia bisa mapan, bisa mandiri. Kemudian kepada keluarga kerabat, jadi keluarga dekat, misanan mindoan itu dulu dicari. Dise dulurku misanan sing anake gak iso sekolah, wis kene anakmu tak ragatane sekolah. Sekarang tapi kayaknya nggak pernah mendengar itu. Kemudian orang-orang miskin dan anak-anak yatim ketika orang tuanya sudah meninggal, fakir miskin ditanya, kamu
Sudah masak belum? Belum. Lah inilah disedekahi dari harta kita. Infak di sini maknanya adalah sedekah. Nah, kemudian nafkah dengan ukuran sukarela itu bukanlah zakat. Oke. Nanti ketika bicara zakat ya jangan dizakatkan kepada orang tuanya, anaknya, mantunya dan sebagainya. Kan sering orang-orang bertanya saya, Gus, zakat saya kasihkan ini boleh Gus? Kalau keluarga dekat itu menjadi tanggung jawab kita, maka ketika kita bicara zakat ya orang lain yang wajib, yang berhak menerima zakat. Nah, dari ayat ini ada fikih kehidupan, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang kaya raya harus memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, ya. Ya kalau mau memberikan nafkah kepada orang tua ya jangan tunggu kaya, pokoknya sudah berpenghasilan, punya uang, ya sembuh sedina oleh 1.000, bapak ibu kasih 5.000, ya. Nah, ketika anaknya laki-laki ini kaya, ibu kandungnya meninggal, bapaknya menduda, ini diwajibkan untuk mencarikan istri lagi buat bapaknya. Kalau bapaknya ternyata masih muda, perlu pendamping hidup, gelisah karena istrinya meninggal, anak-anaknya itu diwajibkan untuk memberi tawaran kepada bapaknya, Pak, sampean pengen rabine ta Pak, wis golek ae Pak. Nah, dan anak yang kaya-kaya itu diwajibkan memberi nafkah kepada istri bapaknya. Kalau bahasanya orang kita kan ibu tiri, ya. Itu nafkahnya anak-anaknya berikan nafkah biar bapaknya seneng. Loh, dari ayat ini seperti itu yang dimaksud. Ojo nikahne Pak, selapo sama nikahne gak susah urip dhewe lho enak Pak. Oh arek-arek ora ngerti kebutuhannya bapake, gitu. Di Quran itu malah disuruh menikahkan lagi bapaknya, Pak. Nah, saya dulu punya teman bapaknya masih muda, ibunya meninggal, terus saya ketemu di pesantren salah satu guru saya. Nah, ternyata itu ada ibu-ibu yang dulu santrinya situ, suaminya meninggal. Terus saya bisiki, Bu, sampean gelem tak nikahno karo kae ngene. Yes, gak apa-apa Mas, lek wong gelem. Saya tanya yang bapaknya, ternyata sama-sama mau, ya wis dinikahkan. Anaknya saya bilang, kata Quran dulu sama-sama ngaji, kamu wajib menafkahi bapakmu. Kamu wajib memberikan nafkah kepada ibu tirimu. Nah, itulah caranya kamu membahagiakan bapakmu. Nah, kalau anak yang soleh begitu, kalau nggak soleh bapak yang garai tambah-tambah beban aja. Ya pantas kalau nggak pernah ngaji, kalau udah pernah ngaji berarti kewajiban kita yang masih muda begitu. Bagaimana kalau ibu? Ya sama, uang nafkah es, ya, saman seneng-seneng dewe. Kemudian alokasi dan konsep nafkah ini, ya, nafkah sedikit atau banyak tetap mendapatkan pahala. Kemudian kerabat yang dekat lebih berhak mendapatkan nafkah. Ya. Lede dulur, mbah dulur IP, pripean kok susah, ya dididik dikei, dibagi. Wah tuman Gus, ngatong aja senengane. Loh, urusan ngatong gak ngatong kan urusannya Allah, bukan urusan kita. Nah, kemudian anak wajib memberikan nafkah kepada ibu dan bapaknya. Ini jangan ingat-ingat. Sampai di ayat ini ada pertanyaan. Monggo Pak. Jenengan miring niki telat.
Nggih. Nggih, kalau hari ini jarang hari ini. Kalau dulu-dulu ya banyak, nggih. Nggih, monggo. Oke. Ya, saya sering dicurhati orang lain begini. Enak sing omahe adoh, Gus. Nggawa gula 5 kilo setahun pisan niku enak ketok. Saya setiap hari memberikan makan, minum, nafkah, nggak kelihatan. Ya saya bilang begini lah, lek gak gelem ngono ya ibuke titipno kono ae. Jadi begini, dari pertanyaan itu sebenarnya sudah di zaman Nabi dulu sudah dijelaskan. Kewajiban kita kalau kita punya orang tua adalah wajib memberikan nafkah. Bagaimana setiap hari makannya dan segala-galanya menjadi tanggungan kita, yaitu tanggungan seorang anak kepada orang tua. Yang dimaksud nafkah itu bagaimana? Ya kita sehari ke orang tua nibu 50.000 wis digawe jajan gak digawe jajan terserah. Nah, tetapi godaannya begini, orang tua kita beri nafkah, maksudnya anak dikei duit ben seneng gen jajan. Ternyata persepsinya anak dengan orang tua berbeda. Golek ana sing teko sangoni, ana sing anu sangoni. Ternyata kan tantangannya begitu. Ya kalau kita memang memberikan nafkah ya sudah, jangan difikirkan itu. Itu kan kepuasan orang tua. Karena kita beri uang mau digunakan apa, kita nggak usah nyetir-nyetir, nggak usah membatasi. Ya dulu saya ada mbah saya ikut di sini. Setiap saya 1 minggu sekali saya kasih uang 200.000 tahun dulu. Ya tahun 2000-an itu saya kasih 200.000. Terus ibu saya bisi, mbahmu lek kaya aja akeh, boleh sing kae teko mesti diwekno. Lek sing kae teko, lek awakmu rene iki sing kae ngerti, langsung moro nyambangi make. Mak, gak disangoni putu lanang, Mak. Nah, yang gerah itu yang ibu saya, yang saya enggak, karena tujuan saya ya wis nyenengno. Berarti mbah itu bisa senang kalau anaknya butuh dia bisa memberi. Tapi yang memberi ini kadang-kadang yang nggak tahan. Mbah, bawang tak kon nggih seneng dhewe kok dikekno sing model ngono-ngono kuwi. Banyak orang protes kepada saya, akhirnya saya perhatikan. Saya begini sampean ya, mau ngasih uang ke mbah saya itu harus muter dulu. Melewati orang-orang yang biasanya tahu kalau menuju mbah saya, itu saya sampai muter. Sebagai contoh di sana ya, di sebelah sana itu saya itu dari Garuda dulu ke sana ke Tegowangi, baru utara, baru Ringin Pitu belok kanan, barulah saya ke rumahnya Mbak. Kalau dari timur itu banyak yang tahu. Kalau saya datang biasanya Mbah saya kasih uang. Pada waktu itu 300.000 saya jatah Mbah itu untuk belanja dan lain sebagainya. 10.000 sudah banyak ya tahun itu. Tapi ketika saya datang tuh ambu ae sing iku yang lain-lain tuh tahu kalau saya datang. Habis isak datang. Mak, butuh lanang mang ketok rene ya, Mak. Aku njaluk duwe, Mak, ge tuku tahu, Mak. Ambek gayane nangis-nangis ngono. Terus akhirnya saudara yang lain bisiki.
Wis aja dikene mbahmu, titipno aku ae. Mene mbahmu lek blonjo aku sing bayari. Duit mesti gak tekon sampai saulan. Terus saya buktikan, saya kasih uang, saya datang nggak ngomong-ngomong di jam-jam makan. Ternyata mbah saya makan dengan nasi sama ditowel garam. Ya saya guyang-guyu melihat mbah. Mbah kok gak makan ini nih? Iya, mang mergo aras-arasen masak aku. Saya tahu kalau dia berbohong demi kebahagiaan anaknya, membohongi cucunya demi kebahagiaan anaknya. Ya saya nggak marah, ya saya biarkan. Akhirnya saya punya pola, ingin menafkahi mbah itu bagaimana? Karena sana juga anaknya, tapi kan ekonominya sangat berat. Lijonya saya BCI, yuk. Pokoknya mbah lek njaluk setiap hari catetan, setiap minggu saya bayar. Oh iya mas. Pola saya kan mau saya itu hanya untuk membahagiakan mbah. Tapi yang biasanya BCI mbah tahu kalau dicatet-catet itu, akhirnya yuk catetan gawe anu nih mak yo. Ternyata lebih besar tanggungan saya ketika catat mencatat. Ya itulah tantangan kita mau membahagiakan orang tua digodoh yang lain. Akhirnya ujian Allah, kamu melihat saya apa melihat yang lain? Liwajihillah, lillahi ta'ala apa li yang lain? Ya. Nah, sehingga memang untuk birrul walidain itu tidak semudah yang dibayangkan orang. Saya itu hampir berapa tahun, ya, 10 tahun lebih begitu, demi membahagiakan orang tua dan sebagainya. Ya yang namanya sawah nggak waktunya mupuk, iki sawah waya mupuk, ini minta uang sekian. Saya nggak bodoh. Saya catat kok panennya cuma segini, cuma segini. Nah, ternyata saya bilang, Mbah, daripada Mbah ngerawat sawah nggak ada untungnya, uang yang saya kasihkan ke Mbah itu 1 bulan 2 bulan sudah sekian, itu dibuat beli beras saja sudah dapat hampir 1 ton. Lu yo ora iso, yo pokoknya perdebatannya nggak mau dikalahkan. Akhirnya ya saya diam saja. Kok niatin nafkahi mbah ya lah. Ate dikene wong ngemis wong edan wis urusane mbah. Nanti kalau saya ngatur-ngatur malah dianggap oleh Allah tidak ikhlas. Ya tantangannya berat. Nanti ada pesaing saya datangnya cuma setahun sekali bawa kongkuan. Kene mbae ngamplopi 100.000. Peh, ngajari wong Kediri peh. Kabeh diceritani lek putune sing kae teko ngekei kongguan nyawangoni 100.000. Sing nyangoni bendina iki gak ketok. Nah, akhirnya kan ya dalam hati ini ujiannya kayak Nabi Ibrahim, ya, dermawan, ikhlas apa enggak. Terus saya karena dari sudut pandang tasawuf saya begini. Ya alhamdulillah saya masih diberi kemampuan oleh Allah memberi mbah itu setiap minggu 300.000. Saudara saya yang itu kemampuan memberi mbah itu 1 tahun cuma 100.000. Dan gejala psikologinya mbah saya saking senenge putu itu kayak 100.000. Karena apa? Mungkin dipandang putu yang tidak mampu itu masih mampu memberikan 100.000. Saya yang dianggap kaya raya ngasih 300.000 tuh kayak ngasih 3.000. Nah, kurang bagaimana? Akhirnya mbah mau pergi haji. Iya, aku pengen nunggu kaji. Biar jari ini lek awakmu wis kasil nyambut gawe ini kalau mau kaji. Ya bener saya naikkan haji. Sudah mbah berangkat haji. Ya sewenang. Tapi ketika mbah saya berangkat haji, semua royokan di depan. Ya barenglah sama Pak D-nya, Pak Leknya Bu Alip itu. Wes kabeh royokan nang ngarep, royokan oleh rai. Saya yang sing lungono kaji ngguri meneng.
Malah orang pulang haji, ada orang ya, ada salah satu dari anaknya, le duwe gorene le kok aku sing nyalamno wong-wong le. Ya apa? Nanti kan akhirnya yang tahu di mata orang lain, wah, iki sing nyewangoni wong-wong sing ziarah haji. Ya akhirnya saya kasih sebagian tidak saya kasihkan. Ternyata apa? Ya yang dikasihkan dari satu kresek itu ya separuh ke orang ziarah haji, yang separuh ya enggak. Saya sudah paham ini bahwa nanti yang separuh akan menguap. Ya seperti itu. Nah, itu tantangan kita kalau nafkahi. Sebenarnya kalau menurut ilmu ekonomi, sakjane sing dioloki iku luwih akeh pengeluarannya timbangi sing moro setahun pisan. Tapi sing setahun pisan malah ketok, sing bendino malah gak ketok. Wis dipaidu, diseneni, disalah-salahno. Nah itulah ujian birrul waliden, yang rumahnya jauh hanya memberi 100.000 setiap tahun dan cuman memberi kongguan 1 kaleng. Itu sing diketok-ketok. No, itu sebenarnya nggak dapat nilai birrul waliden dari Allah. Yang dapat nilai birrul waliden diseneni ya manut, dianu ya manut. Itu fenomena memang di zaman akhir seperti itu. Jangan yang ngaji Quran ya jangan kaget. Yes, memang hampir di mana-mana curhatannya orang ke saya itu, Gus, saya sing rambut ora ketok Gus, mendino kayak mangan lah di total pun pinten to Gus. Ya saya cuma guyu tok. Lah ya. Awakmu lho duwe mak sitok deloki makmu lho kok gak kuat. Makmu biyen duwe anak 5 kalau kuat deloki anak 5. Iki anak 5 deloki mak sitok gak kuat. Ya biyen makmu iku ya ngene. Biyen dulu ibumu itu sering kemana-mana itu mencari hutang demi kebahagiaanmu supaya kamu bisa sekolah begini sampai kamu sukses. Ya sekarang sampaikan kepada ibumu, mak, kilo mak, anakmu dulu yang kau bahagiakan dengan uang hutangan, cari pinjaman kemana-mana. Sekarang anakmu sudah bisa cari utangan sendiri, mak. Ya kan kudune ngono, mak dikandani, mak aku saiki iso golek utangan dhewe, mak. Ya saya sampaikan begini, ya ini kan faktor sosial. Dulu orang tua kita itu ketika sakit pura-pura sehat, dia tetap bekerja supaya anaknya bisa sekolah. Tapi anak zaman sekarang pura-pura sakit supaya tidak sekolah. Loh, ini bedanya lagi loh. Okay. Jadi kalau menghadapi faktor sosial, memang ilmu kesaktian harus ditambah. Wabil khusus dari jalur ikhlas, jalur ikhlas. Saya di sini dulu ketika ibunya Abah di sini, saya datang ya ini, bawa ini. Itu ditaruh di bawahnya tempat tidur dipan. Nanti kalau si A datang, ini wes, ceket mulai jane sing roh kita gawan iki. Ya terus gimana ya? Saya membawakan sesuatu biar Mbah itu seneng, tapi oleh Mbah dikasihkan yang lain. Terus yang lain itu tahu, Mbah kok kok gawani ngono-ngono wis gak dipangan, dikena sikai. Saya ya wis sak karepe Mbah, lho kowe iku piye to? Kenaan sing kono kuwi. Kono le tuku apa-apa atau nyiprat rene. Musuh awakmu iki berat, ora duwe ilmu ikhlas belas. Gitu. Mbak saya kalau sangoni langsung dibubut-bubut di centingnya itu ada resleting, ya, centing masuk. Tapi memang kalau oknum ABC itu datang, yumu mang enek kan pawon, selentingan seret digegemno, kumu gane bang dam boleh rono. Bayangkan seperti itu. Jenengan masih digoda seberapa? Maksud saya dulu sebelum Simbah ikut dengan abah saya kan di rumahnya sendiri.
Maksud saya ben gak titik nempur beras. Tak tukokno akeh. Untuk kepentingannya 1 bulan. Ndak taunya sing nyiduk ya akeh. Lah mau saya zaman dulu itu belum ada LPG, namanya gas. Sekali beli 50 liter. Sing nyuntek ternyata akeh. Diseneni dulur yang liyane. Ya wis gak apa-apa, wong aku njaluk ponak aku kok. Iya ya. Oke, jadi ujian ikhlasnya berat memang ketika kita bicara birrul walidain. Oke. Kayaknya Allah juga menguji. Tapi biasanya yang diuji itu lolos, yaitulah yang hidupnya bahagia. Ada lagi pertanyaan? Oke, monggo. Ya sebentar, nggak denger. Nanti masang mic 2 kok mic terlanjur di dalam. Agak keras. Kalah sama ini suaranya. Hadis yang menjelaskan ayat ini tadi begini. Ada seorang sahabat perempuan mengadu pada Nabi kalau suaminya tidak bisa menafkahi dirinya. Tapi saya masih punya emas berbentuk emas ini ya Rasul, ya. Ada yang 1 dinar, ada 1 dirham. Ya sudah, emasmu itu untuk menyantuni suamimu, menafkahi suamimu supaya suamimu juga bisa menafkahi kedua orang tuanya. Jadi ketika suaminya itu kondisinya susah, maka istrinya itu disarankan oleh Nabi juga menafkahi suaminya. Oke. Contohnya gini, kalau ada orang yang suaminya nggak bisa bekerja mungkin karena kecelakaan atau karena sakit, maka itu fungsinya suami diambil alih oleh istrinya. Jadi akhirnya istrilah yang menafkahi suami, kemudian orang tua dari suaminya itulah yang menafkahi istrinya. Oke. Kalau jenengan ya harus jenengan yang mengambil alih posisi suami. Waduh ya abot Gus. Ini ada di tafsirnya ini, di asbabun nuzulnya ayat ini juga ketika itu diturunkan tentang nafkah-nafkah tadi, ada sahabat perempuan bertanya. Terus ternyata ada sahabat lagi diperintahkan mengeluarkan infak dan sedekah itu. Ya Rasul, saya punya 1 dinar. Ya sudah, kalau gitu kalau kamu punya 1 dinar untuk nafkah dirimu sendiri. Terus kemudian mengatakan lewat Nabi, saya masih punya lagi 1 dinar ya Rasul. Ya sudah, kalau gitu nafkahkan untuk istrimu. Nah ini ada 1 dinar lagi ya Rasul. Ya udah, kedua orang tuamu. Ini masih ada lagi ya Rasul. Ya sudah, anakmu. Ini masih ada lagi ya Rasul. Ya sudah, kalau gitu pembantumu. Ya. Kemudian suami yang tidak bisa bekerja memenuhi kewajibannya, kemudian istri yang mengambil alih, maka istrilah yang ganti menafkahi suaminya. Wis yang kowe gak usah nyambut gawe, wis tengok-tengok otok ae. Nah, tak kei 50.000 sedina. Pokoke statusnya aku jek duwe bojo awakmu. Tapi lah aneh-aneh tak sunat maneh kowe. Loh, sekarang kan ngetren suami-suami itu ternak teri. Hari ini suami-suami hari ini tuh pada profesinya ternak teri, antar anak dan antar istri. Coba itu jenengan ke sana Blimbing, itu ada apa mitra pelinting sigaret punya Sampurna. Yang kerja siapa? Istrinya yang antar jemput.
Suaminya. Anaknya yang sekolah, siapa yang terjemput? Suaminya. Terus suami beli rokok dari mana? Istrinya. Ya itulah suami-suami ternak teri. Tapi perempuan-perempuan itu bangga karena dia masih punya suami, tidak menjanda. Saya survei, kenapa sih kamu kok eram tenen ngerawat wong lanang model ngono? Ngono ki akeh nek kono. Malah Gus, yang penting kula niki kan jek duwe bojo ten pundi-pundi jek sing dampingi Gus. Yus nasibmu ae ketemu lanangan model ngono. Loh, ini di sana tuh berapa yang diantar? Hampir 90%-nya yang antar suaminya. Dulu saya nganter istri saya kerja, dipikir saya nganggur. Wow, bojone peh posisine dhuwur itu aku sing ngeterno. Akhirnya ya saya tunjukkan daripada saya dicurigai ternak teri. Iya. Apalagi diantar sama suami naik mobil. Wah enak yo, di bojo Mbak Ani iku yo, mobil ditukokno gundulmu ngono. Iya, karena mayoritas suami-suami hari ini ternak teri, antar anak antar istri. Kok bojone isu-isu cangkruk nang perapatan rokokan. Kon dilek ngeterno ibu arek kerja. Jam 11 saya kembali dari Kediri jek rokokan maneh. Sore gini jek rokokan. Nek ditakoki ate nyusul ibuke arek-arek. Terus kapan kerjamu? Kula mboten kerja, kula njaga arek-arek yang terno sekolah. Ya iki zaman akhir tenan nanti. Zaman akhir itu istri menafkahi suami. Tanda-tanda zaman akhir. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, untuk sementara ngaji saya cukupkan sampai ayat ini karena saya mau ada acara mantenan. Mantenan ini tidak ada ya, tadi ada. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina bi jamil ahwali wal afat wa taqbilan bi jamil hajat wa tutahhiruna min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu ala khairi hadhihi wa ala Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati bi rahmatil rahimin. Wa sallallahu ala khairi hadhihi Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho linayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.